Bab 54. Kesal. Saat Radit menyuruh Nada masuk ke dalam kamar mandi. "His, apa-apaan dia?" Terlihat panik seperti itu ketika istrinya menelpon. Bahkan dengan entengnya menyuruhku bersembunyi di sini. Memang aku ini apa sih? Dia bilang dia suamiku. Dia bilang dia kekasihku. Tapi saat istrinya menelpon dia sangat panik dan membuatku harus bersembunyi di kamar mandi. Apa-apaan dia? Aku juga bodoh sekali. Kenapa mau lagi mengikutinya seperti ini? Apa sekarang aku lebih mirip dengan perebut laki orang? Bersembunyi saat si suami hampir kepergok sama istrinya. Oh Nada, kenapa seperti ini sih garis takdirmu? Nada masuk ke dalam kamar mandi dengan ngedumel. Perasaannya cukup kesal. Apalagi mengingat bagaimana tadi Radit menyuruhnya pergi. Sangat merendahkannya. Aku tadi berlari ke kamar mandi tanpa menggunakan apa-apa. His, memalukan. Nada memperhatikan tubuh polosnya dan merasa semakin kesal. Baiklah, aku terima penghinaanmu ini. Demi 25 miliar. 3 hari ini. Terserah kau sajalah. Kalau kau ingin menghinaku, kalau kau ingin memperlakukanku seperti seorang wanita murahan seperti ini, aku juga akan terima dengan senang hati. Ini adalah konsekuensi yang harus aku terima untuk 3 hari ini. Jawab Nada kesal sambil menyalakan air bathtub dan kemudian merebahkan tubuhnya di dalam bathtub mencoba untuk menghibur dirinya sendiri dengan berendam di air hangat. Beruntung sekali wanita itu ya, Nyonya Viola. Suaminya sangat menyayanginya. Aku bahkan bisa melihat dari sikapnya yang selalu mendahulukan dirinya dibanding apapun. Andaikan mereka bisa punya anak, aku yakin kehidupan mereka adalah kehidupan keluarga yang sangat bahagia dan harmonis. Pasti akan membuat semua orang yang melihatnya menjadi iri. Ada sedikit rasa sakit dalam hati Nada ketika mengingat bagaimana sikap Radit mendahulukan Viola dari apapun. Apa Dewa juga akan memperlakukanku seperti itu ya? Saat kami menikah nanti. Tentu saja. Kau jangan berpikir aneh-aneh Nada. Dewa bahkan akan menjadi lebih baik daripada Radit. Walaupun Dewa tidak sekaya Radit yang dapat memberikan gunung emas, tapi kamu pasti akan bahagia dengannya, karena dia mencintaimu sangat tulus. Nada mencoba untuk menghibur dirinya sendiri, dan berpikir tentang Dewa yang sudah menemaninya selama 2 tahun ini. Untuk beberapa saat, Nada mencoba merubah fokusnya dari memikirkan Radit menyebalkan yang sedang mengangkat telepon Viola, menjadi memikirkan kelakuan Dewa yang sangat manis. Ini dapat membuat Nada sedikit bahagia. Ada senyum di wajahnya. Tapi tidak dibungkiri, hati Nada juga masih sedikit gelisah, mengingat apa yang baru saja dialaminya bersama Radit. Kenapa istrinya harus menelpon di saat aku sudah hampir keluar seperti itu sih? Yis, apa yang kau pikirkan sih Nada? Kenapa kau jadi memikirkan penyatuan dirimu dan dirinya yang seperti itu? Gila, jangan-jangan otakmu memang sudah konslet. Atau karena uang 20 miliar? Kamu jadi merasa harus melayani dengan sepenuh hati. Nada masih kesal sendiri di dalam bathtub. Berapa lama aku harus menunggu di sini? Apa mereka akan melakukan video call yang seperti dulu lagi? Yes, kenapa sih aku memikirkan itu? Biarkan sajalah mereka mau melakukan apa juga di sana. Itu bukan urusanku. Urusanku adalah aku hanya harus bersamanya selama 3 hari. Setelah itu, dia tidak akan melakukan apa-apa lagi pada tubuhku, kecuali aku belum hamil. Sekitar 3 menit Nada berada di kamar mandi menunggu Radit memanggilnya. Tapi, Radit belum datang juga, membuat Nada semakin kesal. Apa tubuhku subur ya? Apa tubuhnya juga subur? Aku ingin janin itu segera ada dalam rahimku, supaya aku bisa bebas dari sentuhannya. Aku tidak mau lebih dari sebulan mengalami ini. Kurang dari sebulan, itu lebih baik. Dan aku yakin benar, ini adalah masa suburku. Berarti ini adalah kesempatan besar untukku melakukan pembuahan. Aku harus memanfaatkan waktu ini dengan baik. Baiklah Nada, kamu harus lakukan sesering mungkin dengannya dalam 3 hari ini. Jumat, Sabtu, dan Minggu.
Nada tersenyum dan berhasil menyemangati dirinya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Klek. Apa kamu sedang berendam? Tanya Radit saat melihat Nada sudah ada di dalam bathtub ketika dia membuka pintu. Kamu lihat aku lagi makan atau lagi berendam, Beb? Jawab Nada tanpa menghadap ke arah Radit. Aku yang bodoh atau dia yang bodoh sih? Udah tahu dia lihat aku di dalam bathtub. Kenapa pula bertanya seperti itu? Mau basa-basi? Melihat wajahmu saja sudah basi. Gumam Nada dalam hatinya yang masih kesal kepada Radit dan lebih memilih memejamkan matanya sambil menikmati hangatnya air di dalam bathtub dan busa sabun yang sangat wangi di indera penciumannya. Aku sudah selesai menelponnya. Radit tak menjawab pertanyaan Nada, tapi justru mencoba memberitahu Nada kalau urusannya dengan Viola sudah beres. Radit kemudian duduk di pinggiran bathtub, hanya melihat Nada yang sedang menikmati berendamnya sambil memejamkan mata. Kenapa dia cuek begini padaku ya? Kenapa tadi dia memanggilku Beb? Sangat ringan, dan tak seperti dibuat-buat. Apa dia mencari perhatianku sekarang? Radit mencoba menerka apa yang ada di pikiran Nada. Apa kamu masih mau berendam? Kenapa? Apa salah? Tanya Nada yang kali ini membuka matanya dan menatap ke arah Radit. Radit menggeleng. Boleh aku ikut berendam? Hahaha. Nada justru tergelak tawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Radit. Kamu tanya apa, Beb? Boleh berendam bersamaku di sini? Tentu saja boleh. Kita kan punya perjanjian 3 hari. Dan selama 3 hari itu, aku akan benar-benar melayanimu. Kalau kau ingin berendam, masuklah. Nada lalu menyandarkan lagi kepalanya di sandaran bathtub dan menutup matanya seperti tadi. Rileks. Wah, ada apa dengannya? Baru aku tinggal beberapa menit, dia sudah bisa bicara seperti itu kepadaku. Kemana kesopanan yang biasa dia tunjukkan padaku? Radit yang belum mengerti situasinya masih memperhatikan Nada dengan sangat aneh di pinggiran bathtub. Kenapa masih di situ? Katanya tadi minta berendam bareng. Tanya Nada sambil membuka matanya, melihat Radit yang masih berada di tempat yang sama. Ini baru mau. Jawab Radit dan kemudian membuka jubah mandinya, lalu masuk ke dalam bathtub dan bersandar di dinding bathtub di samping Nada. Kenapa dia diam saja ya? Dan dia sudah tidak malu-malu lagi denganku? Tanya Radit dalam hatinya, sambil mengamati Nada di sampingnya yang hanya memejamkan mata, bahkan menganggap Radit seperti tidak ada di sebelahnya. Nada tidak lagi malu-malu untuk menutupi anggota tubuhnya seperti yang selama ini sering dilakukannya ketika Radit baru berada di satu ruangan bersamanya. Apa yang ada di pikiranmu? Tanya Radit berusaha ingin tahu karena sikap Nada yang sangat aneh menurutnya. Aku tidak memikirkan apapun, hanya menikmati air hangat ini dan wangi harum sabun. Jawab Nada jujur sesuai yang dirasakannya. Kalau begitu, apa kita bisa memulai yang tadi tertunda sekarang?